Jadi saya juga mengajarkan memulai bagaimana anak-anak sholat, misalkan sholat sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu masing-masing juga bacaan memulainya juga beda. Nah, jadi kalau misalkan sholat isya juga itu juga 4 rakaat, arba'ah gitu ya. Usolli fardu arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah itu memulai dalam sholat. Saya mengajarkan itu. Begitu juga untuk sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu ya biasa, usolli fardu subuhi arba'a rakaatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang kembali di channel Islam News TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereaction atau memberi tanggapan pada sebuah video kesaksian oleh Murtadin. Ya, beliau adalah Bapak Ilyas. Nah, kalau kemarin dari Bapak Haji Tahir ya, kalau sekarang dari Bapak Ilyas. Beliau ini mengaku sebagai Murtadin dan menjadi seorang mantan Islam. Orang tua beliau katanya adalah seorang hafid dan memiliki masjid. Tak usah lama-lama lagi sahabat, bagaimana kesaksiannya? Nah, kita ambil hikmahnya saja ya. Tonton hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, langsung saja sahabat, yuk kita simak videonya. Langsung saja ke narasumber kita hari ini, Pak Muhammad Ilyas Syams. Kalau kami lihat namanya sudah pasti bahwa Anda dari seberang ya, dari Muslim sebelumnya. Banyak God lovers yang belum mengenal Pak Ilyas. Nah, bisa cerita Pak, bagaimana masa kecil Bapak dan Bapak sebenarnya orang mana sih? Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin nggak panjang lebar ya, tapi singkat, tapi jelas ya. Saya dilahirkan di Jombang. Ayah saya orang Bima, ibu saya orang Jombang. Saya diberi nama oleh ayah saya Muhammad Ilyas Syams. Ya, karena keluarga saya memang Muslim. Kebetulan juga ayah saya seorang hafiz ya, dia penghafal Quran. Jadi semua nama saya diambil dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi dan Ilyas juga nabi yang ada di Al-Quran yang menjadi idola ayah saya juga. Syam adalah nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu artinya matahari. Jadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, saya diberi nama Muhammad Ilyas Syams. Ya. Inilah kenangan ya dari ayah saya. Nah, di Jombang lalu kami kembali ke Bima. Saya sekolah SD juga di sana. Di keluarga Bima itu kami keluarga yang taat ya. Bahkan keluarga kami di sana punya masjid di Bima. Dan Oke teman-temanku sekalian, ya kalau orang Muslim yang benar-benar paham tentang Islam, semiskin apapun, sebesar apapun itu cobaan di dunia, dia tidak akan tergoyahkan imannya. Dari dulu hingga sekarang, yang namanya Murtadin yang dijadikan objek adalah beliau ini mengaku dulu adalah guru ngaji, anak ustadz atau keturunan ustadz, memiliki masjid, bahkan pernah haji. Namun ketika dites untuk membaca bacaan Arab atau bacaan Al-Quran, sama sekali tidak bisa atau belepotan. Hal tersebut dijadikan sebagai alasan supaya terkesan punya ilmu keislaman yang cukup. Padahal aslinya ya naudzubillahi min dzalik lah. Dan di Bima sekitar tahun 78 kami mulai merantau lagi ke Jawa, ke Jombang, lalu ke Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini kami menetap di Purbalingga. Di Purbalingga tepatnya di Bukateja. Nah, di sanalah saya tumbuh jadi seorang remaja. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ketat dan taat. Ya, saya juga aktif sebagai seorang Muslim, menjalankan semua syariat dalam Islam saya jalankan. Nah, saya tumbuh menjadi seorang Muslim yang sangat fanatik pada waktu itu.
Ya, dan saya juga membimbing adik-adik saya itu dengan keras. Adik saya waktu itu ada 2, perempuan semua. Yang satu namanya Ina Kaum, yang satu Yuni Kristiana. Adik-adik saya ini kalau nggak mau ngaji itu saya tendang. Saya betul-betul fanatik ya. Artinya nggak suka kalau adik-adik saya, keluarga saya ada yang tidak menjalankan sholat atau ngaji begitu ya. Jadi kebetulan saya juga dulu saya itu sebagai remaja yang aktif, jadi saya membina, mementori anak-anak yang pra-remaja untuk memulai menjalankan sholat. Itu ada tata cara, aturan, bacaan. Tuh kan, mulai katanya keras terhadap adik-adiknya agar bisa menjadi muslim yang baik. Tapi kok diri sendiri malah murtad. Ngaku-ngaku anak kiai, anak ustadz, terus keluarga saya punya masjid. Kan jadi nampak kebohongannya. Sungguh tidak masuk akal, mau heran tapi ini oten. Ya mau gimana lagi. Kalau nggak bohong nggak makan katanya. Mau berdalih apapun yang namanya kebohongan tetap kelihatan. Jadi ya mau gimana lagi, dah nggak bisa. Mungkin di agamanya ini tidak ada yang namanya syariat kalau berbohong itu dosa. Itu saya membimbing. Saya sekolah biasa. Karena mungkin lahir dari keluarga yang ketat, taat, jadi ya itulah yang membesarkan saya. Iya. Iya. Baik. Tadi punya adik 2 dan ada kakak saya perempuan sudah almarhumah. Adik saya ada 2 yang perempuan semua. Terus yang paling bontot itu laki. Nah itulah yang lahir tahun 84. Nah adik saya yang bontot inilah yang pertama kali saya bisa mengenal orang Kristen. Saya biasa mengajari anak-anak yang pra-remaja yang baru mau belajar sholat itu ya. Mengajar ngaji ya. Konsonan-konsonan Arab, huruf hijaiyah itu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, ja, sin, fin, sod, dot, to, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, am, ya, ya. Kita mengajarkan itu supaya mereka bisa membaca ikhro ya. Ikhro Pak. Kalau ikhro itu sudah berganti makna atau arti ya. Nah, yang dilakukan oleh para kesaksian dari para murtadin ini, mereka itu kehabisan akal untuk menghentikan adanya banjir banyaknya mu'alaf, lalu bikin konten seolah-olah tokoh Islam itu murtad. Mereka nggak sadar bahwa ustadz atau kiai atau muslim yang taat akan sulit murtadnya, karena tahu hukum murtad dan kekafiran itu bagaimana. Naudzubillahi min dzalik. Ya, membaca. Saya karena saya dididik sebagai seorang remaja muslim yang ketat dan saya memiliki prinsip kuat ya sebagai seorang muslim. Jadi karena kuatnya itulah ya prinsip saya. Ya saya sangat fanatik dan akhirnya timbul ketidaksukaan. Karena di kampung, di Purbalingga, di Bukateja itu dulu yang di sepanjang jalan raya itu dulu banyak toko-toko, kios-kios orang Cina. Jadi saya kalau malam itu ya sama teman-teman itu sering lewat situ dan melempari toko-tokonya. Terus anjing-anjingnya menggonggong. Wah kita lari. Sudah nggak menggonggong lagi, kita lemparin lagi. Jadi itu sering kita lakukan ya. Sering saya lakukan bersama teman-teman. Dan itu aduh gimana ya. Dulu itu saya nggak pernah berpikir kalau itu salah. Nah itu sering saya lakukan. Nah pertama kali saya mengenal Kristenan tahun 80. Mulai muncul. Pendeta banyak yang mengaku menjadi murtadin karena mereka itu panik atau kejang-kejang. Ditinggal jemaatnya yang cerdas menjadi seorang mu'alaf. Kalau menurut saya agama yang benar dan lurus itu sudah dipastikan tidak akan berani untuk berbohong sedikit pun. Kalaupun ada agama yang berani berbohong itu artinya sesat. Yang saya tahu agama apa saja tidak akan berani untuk berbohong karena semua agama sumbernya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semakin banyak bicara, semakin kelihatan kebohongannya. Nah, ada lagi nih video dari Bapak Ilyas yang mengaku-ngaku menjadi anak dari Ustadz. Ya, bagi teman-teman bisa menilai sendirilah, kira-kira beliau ini berbohong atau berkata jujur. Tak usah lama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Jadi saya juga mengajarkan memulai bagaimana anak-anak sholat, misalkan sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu masing-masing juga bacaan memulainya juga beda. Nah, jadi kalau misalkan sholat isya juga itu juga 4 rakaat, arba'ah gitu ya. Usolli fardu arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan. Tuh kan, coba teman-teman bisa menilai bahwa beliau ini kira-kira berbohong atau jujur. Emang kalau sholat isya itu niatnya usolli fardul arba'ah, sejak kapan coba? Aduh, ada-ada aja sih murtadin ini. Itu memulai dalam sholat, saya mengajarkan itu. Begitu juga untuk sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu ya biasa, usolli fardhu subuhi arba'ah rakaat. Tuh kan lagi katanya sholat subuh 2 rakaat, tapi waktu melafadzkan usolli fardhu subhi arba'ah. Aduh, itu gurunya siapa, ustadznya siapa, terus kitabnya apa, ngajarinya gimana. Udah kelihatan lah kalau bohongnya. Emang yang namanya pendeta itu kadang-kadang semakin kesana semakin kesini ya teman-teman. Aduh, parah. Bapak Ilyas ini sudah sangat kelihatan berbohongnya. Toh kalau memang asli Kristen, ya ngaku asli Kristen, gak usah bawa-bawa murtadin mantan Islam, terus anak Ustadz, terus orang tuanya punya masjid. Kalau kayak gini kan bikin malu sendiri. Terus agama juga kebawa. Dari Kristen juga pasti malu lah. Ngaku-ngaku kayak gitu, terus disuruh baca Al-Quran amburadul gak jelas. Sejak kapan coba yang namanya niat sholat isya usolli fardul arba'ah, terus subuh usolli fardhu subhi arba'ah? Aduh, parah. Nah, ambil hikmahnya aja ya teman-teman ya. Bagi kita jangan suka berbohong kayak Bapak Ilyas. Oke teman-temanku sekalian, demikianlah video kesaksian atau video komedi tadi itu, lawakan ya dari Bapak Ilyas. Ya, semoga teman-teman bisa ngambil hikmahnya bahwasanya kita umat Islam itu tidak diajarkan untuk berbohong, sekalipun pada umat-umat yang lain, pada agama yang lain ya. Karena Nabi Muhammad saja tidak pernah berbohong yang sebagai nabi dan sebagai junjungan kita. Semoga Bapak Ilyas ini segera diberi hidayah ya, seenggaknya udah nggak berbohong lah. Kalau urusan agama sih urusan masing-masing ya. Semoga saja beliau ini segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, demikian sahabat. Jangan lupa klik lonceng serta tombol subscribe-nya ya. Nah, untuk komentar silahkan tinggalkan komentar yang bijak. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.